yang kami lakukan. Lanjut. Oke, dampak kami sharing memang semua mestinya lebih tahu lah ya bahwa dampak ini sangat luar biasa. Dampak pariwisata adalah yang paling terpukul. Ketika orang tidak boleh bergerak, ya sudah pasti pariwisata dengan turunannya itu menjadi korban duluan. Jadi bagaimana menurut WTTC 75 juta pekerja di industri perjalanan pariwisata rentan terdampak. 48 juta itu ada di Aspas. Dan ini mempunyai dampak efek domino terhadap sektor lainnya. UNWTO juga mengatakan bahwa ini sektor yang paling rentan dan sektor ini sangat dominasi 80% oleh UMK. Dan juga Tourism Economics mengatakan bahwa pemulihan total kira-kira di 2022 sampai dengan 2023 karena orang sekarang ini rata-rata masih fear to travel. Lanjut. Industri yang potensial loss memang pariwisata, konstruksi, transportasi, pertambangan, keuangan, otomotif, UMKM, dan pertanian, tapi pariwisata yang duluan dan mungkin yang recovery paling lama. Lanjut, paling akhir. Lanjut. Ini ada dampak ketenagakerjaan, bagaimana COVID ini terhadap ketenagakerjaan, 13 juta tenaga kerja langsung pariwisata dari 13 jenis usaha berpotensi kehilangan kerja sebesar 6 juta sampai akhir 2020. Bahkan ada yang dirumahkan, tutup, bangkrut untuk usaha-usaha yang mandiri. Dan dengan jumlah tenaga kerja yang tidak langsung pun juga besar. Lanjut, bahkan lebih besar dari yang tenaga kerja langsung. Ya. Ini saya bisa lebih cepat nggak ya, Ja? Ya, ini dampaknya di Indonesia, saya kira semua sudah tahu ya, berapa hotel yang ditutup, mall, destinasi wisata juga ditutup, kemudian rumah makan, event-event juga ditunda, tapi menjadi kreatif nih, banyak-banyak PCO melakukan ini. Lanjut. Kemudian, nah ini dia yang mungkin kita harus melihat lebih dalam lagi, dan ini men-challenge destinasi para manajer, para owner atraksi memang mau nggak mau harus menghadapi apa yang disebut dengan orang sebagai new normal. Info-info ini kami dapatkan dari studinya McKinsey, Kantar, dan juga dari pelaku di pasar. Kalau bicara bagaimana sih sebelum outbreak dan bagaimana setelah outbreak, kita lihat dari sisi atraksi. Sebelum outbreak itu orang hadir ke dalam sebuah tempat yang penuh keramaian dalam bentuk grup tour gitu ya mostly. Tapi setelah outbreak orang akan sangat-sangat concern dengan physical distance. Lalu ini akan juga berdampak kepada bagaimana kapasitas atraksi wisata. Ini sebuah tantangan bagi atraksi. Bagaimana mengarrange orang ketika masuk ke dalam suatu atraksi, which is queuing-nya atau antrinya harus dijaga jarak. Itu adalah tantangan. Kemudian ketika dia ada di satu tempat, tetap physical distance itu menjadi hal yang mau tidak mau harus disiapkan. Ini yang dibilang orang sebagai new normal. Kemudian airport dan airlines. Ini orang masih mencari bentuk. Saya kemarin mendapatkan foto dan berita bagaimana Emirates terbang ke Afrika. Sebelum terbang, penumpangnya itu dilakukan rapid test. Ini adalah hal-hal sebagai sebuah new normal. Dulu, airport dan airlines, wifi, jumlah dan lama transit, serta harga penerbangan dan ferry itu yang orang melihat. Tetapi setelah outbreak, bagaimana sanitasinya? Waktu istirahat yang dicari adalah yang pendek, penerbangan yang langsung, dan juga kenyamanan ferry. Itu akan sangat lebih diminta dalam kondisi yang new normal. Ini kembali tantangan bagi perusahaan-perusahaan penerbangan, operator ferry, kemudian bandara, seaport, ini menjadi tantangan. Protokol-protokol kesehatan itu adalah syarat yang dulunya mungkin tidak pernah dipikirkan atau tidak terlalu, tetapi sekarang akan sangat-sangat tinggi permintaan itu. Lalu produk preference-nya. Dulu orang lebih ke perkotaan, atraksi yang ramai, gitu ya. Tetapi sekarang, menurut Kantar, orang akan mengunjungi destinasi yang less crowded. Lalu aktivitas yang dilakukan adalah yang outdoor, kemudian yang untuk kesehatan, wellness, yang seperti itu, sport, kemudian orang cenderung kalau dia cross border yang
yang daratan cenderung self-driving atau private tour gitu. Jadi tidak dalam grup, dan ini preferensi produknya yang less crowded, yang ke orientasinya kesehatan, mungkin kalau makanan juga yang seperti itu. Lalu akomodasi. Kalau dulu value-nya pricing, tipenya juga crowded, sekarang value-nya bagaimana sanitasinya. Amankah? Tipe-tipe villa resort ini mungkin akan lebih dicari. Akomodasi ini nanti journey-nya guest pun akan berbeda. Kalau dulu orang check-in dengan tidak memperhatikan jarak, tapi sekarang sudah mulai diperhatikan jarak antara resepsionis dengan tamu. Kemudian di dalam lift, saya melihat memang ada, karena saya menangani pembelian fasilitas hotel untuk tenaga kesehatan, bagaimana beberapa hotel yang kita pakai itu sangat rigid di dalam SOP-nya. Di dalam lift itu ada yang menaruh tisu, hand sanitizer, dan tempat sampah. Jadi memencetnya tidak langsung dengan jari. Kemudian juga diatur hadapnya, jumlahnya juga berarti. Lalu bagaimana SOP-nya, making bed dia buat, intinya tidak boleh bertemu dengan tamu. SOP-nya cleaning bathroom. Kemudian juga makanan tidak lagi breakfast secara buffet, tapi ditaruh di depan kamar. Setiap depan kamar ada meja untuk piring kotor, piring bersih, untuk anduk dan sebagainya, supaya betul-betul meminimalisir pertemuan antara tamu dan petugas hotel. Ini sesuatu yang dulunya tidak terfikir, tapi sekarang harus menjadi itu. Betul-betul memang perubahan besar di dalam journey-nya guest di dalam sebuah hotel. Kemudian hygiene labeling, seperti halnya stempel halal. Mungkin dulu tidak perlukan, tapi sekarang diperlukan. Singapura dengan program SD Clean, kemudian Thailand juga, dan Portugal, dan sekarang ini menjadi diperlukan. Siang nanti kami akan rapat dengan Departemen Kesehatan untuk melakukan hal yang sama. Lalu sekarang kami bicara, ini memang sesuatu yang paling berat, saya mengerti, saya turut prihatin dengan keadaan-keadaan yang dihadapi para pelaku. Sama pemerintah juga sama, sangat prihatin, tapi memang ada hal-hal yang membuat kami sepertinya tidak melakukan sesuatu, tapi tetap kami itu harus melakukan sesuatu, tetapi tetap dalam koridor-koridor regulasi dan juga comply dengan aturan akuntansi negara. Ini yang membuat waktu sepertinya kok nggak bergerak. Dan ada hal lain yang mungkin Bapak Ibu belum terinfo, bahwa sesungguhnya Kementerian Pariwisata ini kan ada penggabungan dengan Badan Ekonomi Kreatif. Dan ini berdampak kepada proses anggaran yang masih belum final dari Departemen Keuangan. Karena begitu terjadi penggabungan, dulu kami bergabung, tapi ketika bercerai mudah, begitu rujuk lebih ribet. Jadi ini berhubungan juga dengan Bappenas, kemudian DPR, dan ini proses. Ini juga yang membuat kami ketika strategi-strategi komunikasi yang kami lakukan lebih mengoptimalkan own media. Kami tidak bisa menggunakan paid media dulu. Ini juga merupakan tantangan, dan mudah-mudahan dalam minggu ini seluruh anggaran kita sudah selesai pembahasan dengan Kementerian Keuangan, dan itu akan mempercepat proses-proses yang bisa kita lakukan. Dalam konteks ini sebagai info ya Bapak Ibu, jadi bukan curcol. Kemudian soal bagaimana sekarang mitigasi dan perencanaan recovery setelah outbreak ini. Kami membagi dalam 3 tahap. Tahap yang pertama adalah tanggap darurat yang ditetapkan hingga Juni. Kami menetapkannya karena berdasar pada BNPB sampai akhir Mei, tapi mengantisipasi sampai Juni. Kemudian masa pemulihan atau recovery itu Juni sampai dengan Juli, dan normalisasi nanti dimulai Januari 2021. Mudah-mudahan ini time frame ini disepakati oleh kita semua, para stakeholders, Pemda, para pelaku usaha, karena supaya kita bisa bergerak kepada langkah yang sama. Saya ingin berbagi apa yang dilakukan di saat tanggap darurat atau outbreak. Yang pertama adalah kami membantu pelaku pariwisata, khususnya hotel, transportasi, dan usaha makan minum yang diberikan kepada tenaga kesehatan. Ini kami melihatnya memang tenaga kesehatan ini harus dilindungi. Kalau mereka kolaps, siapa yang akan menolong kita semua? Dan ini juga dimintakan bantuan oleh Satuan Tugas kepada Menteri, Satgas Penanganan COVID, bagaimana
nakes-nakes ini bisa difasilitasi supaya mereka proper istirahatnya, apalagi dengan PSBB mereka tidak bisa pulang. Nah, inilah kita membantu industri dengan membeli kamarnya. Ada, nanti kami sampaikan sekian hotel, 7 kalau nggak salah ya. Kemudian 2009 tenaga kerja kesehatan yang diutamakan masih di epicentrum zona merah, yaitu di Jakarta, sebagai rumah sakit yang rujukan-rujukan COVID. Ini yang kita beli kamar-kamarnya dari hotel-hotel itu. Lalu juga di saat ini kami memberikan bantuan kepada pekerja parekraf yang terdampak dalam bentuk makanan, siap saji, dan makanan pokok. Dan bagaimana dengan strategi komunikasinya? Dalam hal strategi komunikasi, lebih kepada edukasi dan campaign terkait COVID di on media dan sosmed. Ini yang kita optimalkan. Lalu kami juga melakukan online business meeting untuk market update webinar dengan para pelaku di pasar. Ini yang nanti juga kami akan minta bantuan kepada destinasi jika kami memerlukan narasumber-narasumber untuk menggambarkan destinasinya yang memang sudah siap dengan new normal dan syukur-syukur bisa berbahasa setempat. Lalu kami juga punya program untuk pelaku aircraft yang disebut dengan program beli kreatif lokal. Kami sampai lanjut. Ini yang lebih cepat aja, ya. Ya, lanjut. Ya, ini yang saya katakan memberikan bantuan kepada akomodasi, transportasi Airbnb, berikan kepada 2.059 nakes, 7 rumah sakit nanti di Bali, karena mereka permintaannya memang baru Mei. Kemudian ini dengan 10 hotel, dan juga meals, transportasi, dan disinfektan untuk hotel. Karena kita tidak ingin hotel-hotel ini asal saja menjadi tempatnya nakes, tanpa memperhatikan SOP karena takut akan menjadi pusat penyebaran baru. Sehingga disinfektan pun kita siapkan dan khususnya Akor itu memang menyiapkan tenaganya untuk tetap tinggal di hotel selama bertugas menangani nakes dan tidak pulang ke rumah karena untuk mengurangi kemungkinan-kemungkinan kalau terjadi penularan. Dan para medisnya pun diberikan SOP ketika mereka menyelesaikan tugas, itu ada SOP bahwa mereka pulang memasuki hotel itu dalam keadaan sudah clean. Pakaian dinasnya sudah diganti, sudah masuk ke dalam satu ruangan steril, baru keluar dan masuk ke hotel. Itu adalah langkah-langkah yang kita coba untuk meminimalisir terjadinya spread baru. Mudah-mudahan tidak, dan alhamdulillah kalau yang di Akor yang kami dapat laporan, karyawannya semua sudah di rapid test dan alhamdulillah negatif, dan di semua hotel itu setiap minggu dilakukan check up kepada karyawannya oleh rumah sakit yang memang para medisnya tinggal di situ. Mudah-mudahan ini juga kalau Pemda bisa melakukan ini dan nakesnya memerlukan, saya pikir ini suatu hal yang bagus. Satu sisi kita membantu industri hotel dan yang relatednya, kemudian juga memberikan fasilitas kepada nakes supaya memang mereka betul-betul bisa optimal untuk penanganan COVID. Bagaimana dengan yang bantuan pekerja parekraf terdampak? Kita memberikan berupa lauk dan beras siap saji. Ini terima kasih yang sudah mulai adalah Bali dan Jogja, karena kami sangat tergantung data-datanya dari kepala dinas setempat supaya menghindari duplikasi dari yang ada di Kemsos. Kemudian jadi penerima manfaatnya adalah tenaga kerja yang khusus di bidang parekraf yang terkena PHK, unpaid leave gitu. Nah, sekarang bagaimana dengan strategi komunikasi? Ini mungkin yang sangat terkait dengan tugas saya di pemasaran. Strategi komunikasi ini ada 2 sasaran yang kita arahkan. Yang pertama adalah untuk wisatawan Nusantara atau untuk kepentingan di dalam negeri, dan yang kedua adalah untuk kepentingan di luar negeri atau untuk wisatawan mancanegara. Yang di dalam negeri dari April sampai dengan Juni kita lebih amplifying program-program pemerintah terkait COVID-19, terkait pola hidup sehat, kemudian bersama jaga Indonesia karena ini memang harus kerja bersama, tidak bisa kita egois, kemudian juga mengedukasi tunda mudik dulu. Dan juga kita memberikan kampanye-kampanye supaya tetap kreatif di rumah dan jelajah dari rumah dengan menggunakan 360 virtual journey, dan juga melakukan social activation, social movement Ramadan. Misalnya kalau ada orang-orang yang berbuat baik di saat Ramadan, amal dan sebagainya, kita posting, kita viralkan.
dan juga yang beli kreatif lokal juga supaya mendorong orang untuk membeli produk lokal. Ini adalah rencana yang di dalam negeri. Ini juga kita dibantu oleh para influencer secara gratis karena kami percaya influencer itu lebih diikuti oleh para followersnya. Jadi kita sangat terima kasih oleh para influencer ini membantu. Sementara untuk yang beli lokal kreatif ini lebih kepada program membantu 500 UMKM di sekitar Jabodetabek yang kita bantu mulai pemasarannya, mulai pendampingan produknya, pemasarannya, dan untuk itu kita bekerja sama dengan e-commerce dan juga dengan online transportasi. Ya, itu sudah kembali ya dari tadi. Lanjut. Oke. Nah, ini strategi komunikasi yang luar negeri. Itu adalah kontennya stay at home dan travel tomorrow. Ini sebetulnya untuk lebih kita hadir dan tetap memberikan inspirasi tentang Indonesia supaya kita tidak ditinggalkan, dan juga kita menyampaikan penanganan COVID di Indonesia supaya orang juga tahu bahwa ya kita melakukan hal ini di dalam kondisi sekarang. Dan ini juga menurut saya kembali yang sebagaimana saya sampaikan di depan, industri kita juga harus siap. Destinasi juga, Pemda juga untuk meyakinkan. Karena langkah yang sekarang ini memang betul-betul harus disiapkan bagaimana kita mendapatkan kepercayaan, mendapatkan kembali kepercayaan, baik untuk Wisnus maupun Wisman, bahwa destinasi kita aman, kemudian comply dengan SOP protokol kesehatan. Lanjut. Ini dalam konteks strategi komunikasi. Ini adalah contoh-contoh bagaimana respons yang tadi, strategi komunikasi, respons atas apa-apa yang ditayangkan di dalam sosmed dan on media kita. Itu tadi adalah strategi komunikasi yang untuk Wisman seperti apa, untuk Wisnus seperti apa. Dan sekarang bagaimana kita supaya tetap terjalin dengan mitra-mitra di pasar, yang biasanya kita ada program sales mission, ada pameran. Nah, kami melakukan online business meeting, market updated, ini bersama dengan Vito dan para buyers, dan kami sudah meeting dengan mereka bahwa ternyata mereka, Pak Sulay ya, terima kasih ada Pak Sulaiman ya, untuk beberapa hal jangan digabung, misalnya market Eropa itu karena beragam bahasa, kemudian interest-nya juga berbeda. Jadi ini yang kami nanti minta bantuan kepada para pelaku. Misalnya untuk Singapura, saya perlu narasumber yang bisa menceritakan, mengupdate kondisi produknya yang fulfill dengan SOP kesehatan. Nah, ini yang nanti akan kami komunikasikan, karena kami sampaikan di sini, kalau bicara persiapan recovery, kita nggak bisa semuanya langsung dilakukan bersama, tetapi harus bermain prioritas. Dan Pak Menteri sudah menetapkan destinasi yang menjadi prioritas itu pertama adalah Bali, karena memang Bali itu adalah sudah ada di top of mind-nya semua wisatawan. Kemudian juga memang kontributor terbesar untuk Wisman, sehingga Bali akan didahulukan. Ini satu Bali, kemudian yang kedua, tapi untuk market tertentu kemarin ada masukan Balinya Australia misalnya. Ya, saya setuju Bali. Bolehkah Balinya yang Bali Utara, Bali yang Barat, dan nanti dia plus, karena Bali itu, Australia itu mostly ke Bali, tapi saya ingin Bali plus dengan Banyuwangi dan dengan Lombok. Ini ada masukan-masukan seperti itu dari Vito. Jadi saya senang ada Pak Kadis dari Banyuwangi, di bagaimana nih kita nanti perlu nih narasumber yang untuk meyakinkan pasar Australia bagaimana menariknya, uniknya experience di Banyuwangi. Itu. Kemudian ini sebetulnya lebih kepada kita untuk menjaga hubungan, untuk reconnect, untuk build confidence dari customer. Jadi kami akan melakukan webinar dengan market yang sifatnya B2B dan juga B2C. Nah, mohon maaf yang nomor 2 ini mestinya akan saya tambahkan, nanti kami juga perlu ferry operator.
Jadi tadi nomor 1 destinasinya adalah Bali, ya, kemudian Jogja untuk bisnisnya, dan Batam. Batam Bintan. Batam ini karena kami tahu lokasinya memang sangat strategis dekat Singapura, kemudian konektivitasnya banyak sekali ferry tersedia, dan saya juga mendapatkan informasi dari Pak Sulaiman, Vito kita di sana, bahwa ekspatriat yang di Singapura itu tidak kembali ke negaranya karena mereka lebih merasa aman tinggal di Singapura. Jadi Batam kami harapkan juga recover duluan selain Bali dan Jogja untuk tapping khususnya orang Singapura, Malaysia, dan juga ekspatriat yang tinggal di Singapura. Semangat ya teman-teman industri, mohon bantuan kepada kami. Jadi maskapai penerbangan dan juga operator ferry. Ini yang tadi dalam masa outbreak, intinya di program Beli Kreatif ini adalah membantu, kami memilih 500 UMKM yang kami dampingi sampai penjualan difokuskan kuliner, fashion, dan kria, karena ini memang top 3-nya untuk sektor aircraft. Lanjut, ini bagaimana kita membantunya. Lanjut, ini adalah prosesnya, jadi kami tetap harus memilih, karena sudah daftar 3.200, tetapi yang submit formulir baru 550, jadi nanti kita lihat lagi, dikurasi. Lanjut, dan ini nanti produknya akan dimunculkan, dikoordinasikan, ditampilkan, dijual di dalam e-commerce, seperti halnya Tokopedia, lanjut kemudian Shopee, nanti Lazada, Bukalapak, Lazada minta juga ikutan. Kemudian kita juga dengan bekerjasama dengan transportasi online, Gojek, Grab, Bluebird. Ini sebetulnya lebih kepada bagaimana produk aircraft, khususnya fashion, kuliner, dan kria, bisa kita bantu penjualannya melalui e-commerce. Jadi ini, dan bahkan saya juga senang dapat info untuk yang fashion, itu APD 4, APD UMKM, APD binaan aircraft, itu sudah medical approved. Itu menurut saya yang, wah boleh juga. Itu ketika outbreak ya, Bapak Ibu, itu yang kami lakukan dari sisi pariwisata, strategi komunikasinya, untuk Wisnus dan Wisman, kemudian kita menjaga pelanggan kita melalui webinar untuk updated, ya di situ nanti kita mohon bantuan dari industri untuk a part of us, untuk engagement kembali dengan pelaku. Nah sekarang bagaimana dengan masa recovery? Recovery mudah-mudahan bisa berjalan setelah Juni. Kita mulai dari 4 pilar kepariwisataan, bagaimana produknya atau destinasinya, kemudian industrinya bagaimana, pemasarannya, dan kelembagaannya. Mari kita lihat satu-satu. Destinasinya. Jadi memang destinasinya tentunya kalau sudah recovery, pembukaan kembali destinasinya. Atraksinya dibuka kembali ini harus bertemu dengan new normal. New normal ya. Kemudian itu artinya peningkatan hygiene, sanitasi, security itu sangat-sangat menentukan. Sertifikasi ini diperlukan. Kemudian penerapan physical distancing untuk atraksi dan akomodasi. Ini adalah contoh sertifikasi SG dengan program-programnya SG Clean, kemudian saya lupa naruhnya ada Portugal, saya juga Thailand juga sedang bekerja, sudah mulai, dan saya lihat dari laporannya sangat intens bagaimana Kementerian Kesehatan masyarakatnya untuk mengecek satu persatu related industry, tourism related, untuk fulfill dengan protokol kesehatan. Nah ini di Bapak Ibu bisa lihat, maaf yang tadi, bisa lihat foto, itu adalah pantai di Itali, maaf slide ini adalah pantai di Itali. Itali juga sama, bahkan mungkin lebih buruk ya dari Indonesia menghadapi COVID ini. Tapi dia sudah mulai siap. Contohnya pantai. Pantai ini dibuka dan tetap memperhatikan physical distancing. Jadi ini adalah contoh-contoh yang mudah-mudahan kita kadang tidak harus reinventing the wheel, tapi bisa ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Itu mungkin yang kami mohon bantuan dari para pelaku di destinasi. Ini adalah salah satu contoh bagaimana menerapkan protokol kesehatan di pantai. Lanjut. Bagaimana sekarang pemasarannya, promosinya? Tentunya ketika kalau tadi kami sampaikan saat webinar updating gitu ya, membangun confidence-nya konsumen,
soft selling, syukur-syukur kalau updating pun new product yang soft selling, tapi ketika sudah recovery maka kita sudah hard selling. Kami perlu bantuan dari Pemda, travel agent, maskapai penerbangan, ferry khususnya karena ini Batam, ya. Kemudian soft sellingnya juga dalam bentuk yang fun trip. Ini adalah tugas-tugas kami lah tentunya untuk fasilitasi ini. Lalu strategi komunikasi dan publikasinya itu selain inspiring, memang sudah mulai ada konten-konten ke hard selling. Kemudian juga aktivasi yang program kreatif lokal, ini untuk yang aircraft-nya. Ini adalah contoh mitra pemasaran, kami akan bekerja sama lagi karena sudah mulai persiapan. Trip.com misalnya, kami sudah meeting dan menyampaikan bahwa saat ini domestiknya memang sudah mulai berjalan dan still memperhatikan protokol kesehatan, dan untuk outbound memang belum diizinkan, tapi domestik sudah mulai berjalan. Tentunya harapannya tidak lama lagi ini akan dibuka karena bisnis juga mati ketika orang tidak boleh bergerak. Ini adalah contoh-contoh mitra-mitra kami baik dari sisi memasarkannya dan juga channel publikasi. Lanjut. Bagaimana dengan industri dan kelembagaan? Industrinya itu saat ini di tempat Pak Frans. Mungkin bagus juga nanti kalau mengundang Pak Frans ya, pelatihan-pelatihan industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Ini sebetulnya program-program semacam padat karya di saat outbreak ini sudah mulai dilakukan. Intinya ada upscaling, upgrading gitu ya. Dan juga ada program-program yang saya belum sharing tadi ya, outbreak ini adalah program-program yang mengeksekusi elemen-elemen dalam Sabta Pesona. Bersih-bersih pantai, bersih-bersih objek-objek wisata yang dilakukan oleh para pelaku, dan untuk itu mereka akan mendapatkan income. Itu yang semacam padat karya di Pak Frans yang saat ini melaksanakan. Lalu bagaimana industri kita nanti saat recovery? Memang standarisasi dan sertifikasi ini adalah sesuatu yang harus disiapkan, seperti halnya label halal. Kemudian tentunya kita akan memberikan dukungan kepada industri yang sudah siap, lalu tata kelola dan kemitraannya, pembiayaan dan permodalan ini ada di Pak Fajar. Mohon maaf saya nggak bisa lebih detail, tapi ini sedang dikerjakan. Yang menangani adalah di Deputi 4 dengan Pak Fajar. Bagaimana dengan kelembagaan, yaitu pengembangan sumber daya, pemberdayaan masyarakat di bidang parekraf, peningkatan standar dan kompetensi masyarakat, dan pengembangan hubungan antar lembaga dalam negeri, bilateral dan multilateral. Ketika kita punya hubungan baik dengan negara lain, maka itu akan memudahkan kita harus memanfaatkan dari sisi ekonomi. Dari meeting-meeting kami dengan para pelaku di setempat, Vito juga, hampir semua negara itu akan pulih dimulai dari wisatawan Nusantaranya. Jadi tahapan-tahapan ketika recovery, rebound, segmennya adalah wisatawan Nusantara. Wisatawan Nusantara yang mana yang paling cepat? Berdasarkan insight, itu adalah MICE atau business trip, mungkin government yang duluan. Government ini tentunya akan melakukan rakor-rakor, akan rapat-rapat di luar kantornya. Kemudian millennials. Nah, adapun strategi komunikasinya, kami akan memviralkan dengan tema hashtag di Indonesia aja. Mendorong orang-orang untuk melakukan perjalanan di dalam negeri. Ini adalah untuk rebound tourism dan segmen bisnis. Kami akan melakukan travel fair, dan kesiapan ini sangat tergantung juga kepada kesiapan destinasi dan pembukaan kembali penerbangan. Lanjut. Bagaimana dengan Wisman? Sama, insight yang kami dapat juga, Wisman ini juga akan bisnis yang bisa government, bisa juga corporate, untuk restructuring lagi. Kemudian dari sisi jarak, lebih ke short haul atau regional, dan juga millennials. Nah, untuk mancanegara ini banyak hal yang sangat terkait. Yang pertama, kebijakan dari negara atau pasar yang memperbolehkannya untuk outbound dulu nih. Kalau belum boleh ya berarti kita tidak bisa. Ya, jadi kita lihat mana yang outbound duluan. Ini tentunya bagaimana kesuksesan mereka di dalam menangani COVID. Siapa yang tercepat itu, dan sudah mulai domestik, tidak lama lagi mudah-mudahan adalah outbound-nya. Kemudian kesiapan destinasinya. Challenging-nya di kita.
apakah produk kita, apakah destinasi kita sudah siap dengan new normal. Kemudian pembukaan kembali penerbangan, karena sebagaimana kita tahu penerbangan di stop. Dan juga kebijakan visanya itu menjadi tantangan. Ketika kita mau mancanegara, prerequisite-nya ada beberapa hal. Nah, itu adalah ketika kita recovery yang diharapkan di semester kedua. Sekarang bagaimana dengan normalisasi yang kita mulai di Januari 2021, mudah-mudahan kalau lebih cepat lebih bagus. Jadi memang seluruh destinasi, kalau tadi kan difokuskan 3 ya, Bali, Jogja, lalu Batam Bintan, Kepri. Jadi ini memang harapannya nanti Januari seluruh destinasi sudah siap menerima wisatawan dengan penyediaan produk yang memadai. Aktivitasnya kita akan kembali normal, dengan new normal tentunya kontennya, publikasi, mungkin lebih ke digital, kemudian misi penjualan, pameran, farm trade festival akan berlaku, dan kerjasama terpadu dengan mitra-mitra kita di pasar. Industri pariwisata diharapkan sudah siap untuk mengelola dan menjual destinasi di Indonesia. Lalu sumber daya juga manusia diharapkan sudah siap untuk melayani sebagai frontliner pariwisata Indonesia serta pengembangan kelembagaannya. Saya kira demikian Mbak Christine dan teman-teman yang bisa saya share, dan saya berharap kita bisa saling melengkapi hal-hal yang perlu kita lakukan. Kondisi ini memang kondisi yang tidak nyaman, tapi harus kita hadapi, tapi kita juga tidak bisa mendung meratapi kondisi yang sekarang. Mari kita siapkan supaya jangan ketinggalan, karena negara lain juga melakukan hal yang sama, bahkan pun lebih advance. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Nia. Ini Bu Nia udah duluan banget ya, kita bicara tadi recovery, Bu Nia sudah sampai normalisasi ya Bu, terima kasih banyak. Teman-teman sudah mencatat poinnya, ada poin yang menarik tadi dengan kata-kata new normal. Nanti kita akan bahas dan teman-teman boleh bertanya ke Ibu Nia, tapi semua para ahli pariwisata memakai di jurnal-jurnal yang saya baca memakai istilah new normal. Bagaimana next ke depan kita akan terbiasa untuk melakukan sesuatu yang new normal ini. Saya memberikan kesempatan kepada Pak Adli, Bang Adli untuk memberikan masukannya. Sebelum nanti teman-teman dipersilakan untuk bertanya satu persatu. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Assalamualaikum Bu Nia. Waalaikumsalam Pak Ardi. Ketemu lagi Bu, luar biasa Iya. Bu presentasinya. Kayaknya speechless Bu, udah lengkap banget. Jangan gitu, kan kita saling melengkapi. Guide kita di daerah untuk sama-sama melaksanakan itu. Amin. Baik juga, selamat pagi teman-teman semua. Salam kenal yang sudah kenal, mungkin yang salam kenal bagi yang belum kenal ya. Selamat bertemu kembali. Sebenarnya rindu Bu untuk kumpul-kumpul, tapi Iya. buat kita harus remind bagaimana cara untuk berkumpul-kumpulnya gitu. Baik Bu, mungkin sedikit saja, nanti kita lebih banyak bertanya jawab ya Bu ya. Kita di daerah ini lebih ke sekarang kita di Batam lebih fokus ke mitigasi memang, karena kita langsung bersentuhan dengan pekerja-pekerja, pelaku-pelaku pariwisata Batam. Kemarin kita sudah ada pertemuan, apa yang sudah kita lakukan, baik itu untuk pekerja dan itu baik kepada pengusaha. Mungkin saya ulang kembali bahwa kita sekarang sedang aktifnya pemberian sembako itu bagi seluruh masyarakat Batam sebenarnya, yang di dalamnya notabene juga ada pelaku-pelaku pariwisata untuk 6 bulan ke depan. Kemudian juga Bapak Wali Kota Batam juga menggiring relawan-relawan atau pihak-pihak yang terkait yang juga bisa membantu masyarakat, dalam notabene-nya juga adalah pelaku-pelaku pekerja-pekerja pariwisata di Batam. Dan kita di Batam bersama-sama dengan pelaku-pelaku pariwisata Kepulauan Riau dan tentunya juga dengan Pak Buralimar, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, kita menggiring yang itu donasi untuk gerakan Kepri Peduli. Ya, seperti ini sudah berjalan, dan untuk para pengusaha kita memberikan
sesuai dengan arahan, benar Ibu bilang tadi bahwa pariwisata ini adalah silaturahmi ya Bu ya. Kadang-kadang kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri, kita harus berkoordinasi dengan yang lain dan sebagainya, dan kita sudah mengambil keputusan Bapak Wali Kota Batam karena kita sangat bertopang kepada PAD kita, khususnya karena kita kota jasa, kita tidak ada sumber daya alam yang mumpuni, jadi kita mengambil keputusan untuk menunda pembayaran pajak untuk 3 bulan ke depan dan memberikan pemutihan untuk denda-denda yang dilakukan, yang sudah ada di mulai tahun 2019 ke bawah begitu Bu. Nah, itu yang kita lakukan yang untuk dalam tahap mitigasi dan hal-hal lain Bu, seperti pemberian sanitasi, hand sanitizer, kemudian masker dan sebagainya. Nah, pada saat ini kita juga sedang mereschedule atau anggaran-anggaran yang sudah kita programkan, jadi lebih kepada mitigasi tersebut Bu, karena dialokasinya. Jadi hal-hal seperti itu yang membuat kita memang lebih berpikir kepada mitigasi, tetapi benar kata Ibu, kita tidak bisa harus berdiam diri, bersedih atau karena yang sangat berdampak adalah industri pariwisata. Dari data yang kita dapat, dan data ini fluktuasi Bu, artinya datanya terus bergerak tentang pelaku-pelaku pariwisata atau pekerja-pekerja pariwisata yang berdampak. Ini karena kita di dalam meeting itu terus bergerak Bu, tidak bisa hari ini saya kasihkan besok pasti bertambah begitu, lusa bertambah. Saya sendiri ini menerima ada beberapa hotel kita yang untuk sementara tutup. Nah, kalau tutup nantinya pekerja-pekerjanya akan ikutan seperti itu. Jadi ini hal yang real yang ada di Batam. Namun satu hal yang menarik Bu, satu hal yang kita sangat appreciate kepada pelaku-pelaku pariwisata kita, pengusaha-pengusaha kita, mereka meninggalkan objek wisata mereka dengan tidak meninggalkan begitu saja. Artinya mereka tetap menjaga keamanannya, menjaga kebersihannya. Saya sendiri memantau Bu, setiap hari kita semprot disinfektan. Bukan, ada disinfektan, kemudian juga bukan wabah ya, demam berdarah juga di Batam. Fogging itu juga saya luar biasa Bu, mereka tetap menjaga destinasi mereka. Satu hal yang menarik Bu, kita bahwa destinasi pariwisata kita di Batam itu beragam, banyak itemnya. Ada wisata religi, kemudian kita wisata belanja, MICE, kemudian juga ada minat khusus dan banyak yang lainnya, golf dan sebagainya. Nah, ini sepertinya laporan ke Ibu bahwa itu kita tetap jaga. Artinya pada saat nanti baik itu rebound atau nanti kebangkitan kita kembali di awal tahun 2021 itu akan kita siap untuk menerima itu. Nah, kemudian memang Batam agak berbeda Bu ya dari teman-teman dari daerah lain untuk bagaimana Wisman dan Wisnusnya bisa datang kembali ke Batam. Ini sangat tergantung kepada Singapura. Jadi kita memberikan kepercayaan kepada Singapura bahwa kita menangani COVID ini dengan baik. Kita menangani COVID itu dengan benar-benar serius. Sehingga nanti waktu saat rebound dan sebagainya mereka believe untuk datang ke Batam. Nah, kita melaksanakan satu program yang memang sudah kita lakukan, namun belum menyeluruh, yaitu Lake Hagen namanya. Jadi Lake Hagen artinya kita bagaimana nantinya yang seperti yang Ibu sampaikan bahwa kebersihan, keamanan, terutama kebersihan baik itu sampai ke pelaku itu kita akan jaga. Ini program yang ditekankan betul oleh Bapak Wali Kota Batam. Saya lihat tadi di presentasi Ibu itu cocok sekali tadi Bu. Salah satu new normal tadi ada item seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, Bu. Mungkin kita lebih ke tanya jawab karena banyak informasi yang Ibu sampaikan tadi yang merupakan masukan bagi kita untuk bisa dilaksanakan pada saat rebound dan nanti pada saat tahun 2021. Seperti itu. Makasih, Bu.
Terima Terima kasih. Mbak Christine, boleh sedikit saya nambah dari Pak Ardi? Silakan Bu. Baik, Banyak Bu, baik, yang Bu. ngomong, Bu. Pak Ardi, terima kasih kalau ternyata punya ritme yang sama kita terhadap kesehatan. Cuman saya hanya mengingatkan dan minta tolong, Baik. Pak, jangan cuma bersih-bersih, tetapi ada ujungnya. Ujungnya adalah sertifikasinya, Pak. Ya, Ini benar, Bu. mungkin sama-sama, Pak. Kita mencari bentuk ya. Ya, Tolong bicara benar. dengan dinas kesehatan, Pak. Benar, Bu. Ya. Mungkin Ibu, mungkin saya potong dikit boleh? Kalau Ibu Ya. konsen ke situ. Jadi kita membentuk tim, itu timnya sudah ditandatangani Wali Kota Batam, namanya tim sertifikasi like agent. Nanti kita memberikan sertifikasi, Ibu. Jadi ini ya kayak yang Ibu bilang tadi bahwa kita ini sekarang kalau saya dinas apa silaturahmi tidak bisa sendiri, di dalamnya ada nantinya dinas kesehatannya. Malah labeling itu dinas kesehatan. Saya malah kepikir, Bu, nanti kita label aja Wonderful Indonesia juga gitu. Ada Satpol PP, ada beberapa dinas yang terkait. Dan kita sudah 4 kali meeting kemarin, Bu. Meeting juga. Ini salah satu. Nah, ini salah satu apa kita ya? Salah satu nantinya senjata kita atau apa kita untuk menghadapi rebound nanti, Bu. Pada masa kita bahwa kita kembali pariwisata Indonesia, Batam khususnya, Kepulauan Riau kembali bangkit, Bu, seperti itu. Wah, terima kasih, Pak. Ini jangan-jangan nanti amenities hotel udah bukan lagi korek kuping dan kuku ya, masker bisa jadi new normal seperti itu. Terima kasih Pak Adi, terima kasih Mbak Christine. Ada lagi Bu Nia yang mau ditambahkan, Bu Nia? Terima kasih, kita menunggu, bahkan nanti kita saling melengkapi, Pak, ya, untuk like agent namanya. Iya, komponen-komponen sertifikasi itu mungkin kesehatan itu kita justru bisa belajar. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih, Mbak Christine. Oke, teman-teman, terima kasih Bu Nia, terima kasih Pak Ardi. Tadi kalau teman-teman menyimak dari presentasinya Bu Nia yang sudah Bu Nia sampaikan, nah teman-teman yang di Batam dan Bali ini bersyukur banget, recovery tadi ada 3 destinasi yang Bu Nia, kalau saya tidak salah mencatat ya Bu. Betul. Bali, Jogja, oh ya, terima kasih ya Bu. Ya. Ada Bali. Jadi kebalik Mbak Christine, Bali, Jogja, Kepri ya, which is Batam Bintan. Ya. Kebalik, bukan mereka yang happy, kami yang sangat minta tolong. Karena tanpa bantuan Bapak Ibu kami nggak punya konten gitu loh. Oh ya Mbak Christine, sekalian ini kita boleh kan ambil dialog ya. Saya juga lupa share bahwa di Prancis itu ada travel agent yang meminta kepada kami, dan sudah kami lakukan karena memang 5 DSP ya, Borobudur, itu syuting video dalam keadaan kosong. Karena dia mau memasarkan dalam angle yang beda. Jadi bagus juga sekarang properti itu di shoot dalam keadaan kosong. Dan ternyata itu dilakukan oleh Thailand. Angkor Wat juga, Kamboja ya. Itu dia dalam keadaan kosong. Ini saya sudah minta TWCBP dan TWCBP sudah membuat karena agent di Perancis dia meminta. Jadi atraksi yang kosong gitu. Ternyata dia ingin menggambarkan secara utuh atraksi itu bagaimana ketika kosong. Terima kasih. Oke. Saya ulang kembali, kita teman-teman di Bali, Batam, ini Bu Nia ada yang dari Bali juga nih, Pak Edi Sunyoto dan Pak Ambara, juga Pak Handilim ya, yang punya properti di Bali. Kita berkomunikasi nanti diharapkan lebih cepat untuk recovery. Oke, saya membuka 3 penanya pertama, bisa bertanya, bisa memberikan ide, bertanya kepada Bu Nia, karena seperti saya informasikan di awal, mendapat waktunya Bu Nia nih, harus tunggu lama. Benar. Karena kesibukan yang meeting terus tiap hari, walaupun lewat online ya Bu Nia ya, meetingnya ya. Ini boleh buka rahasia sedikit nggak Pak Bu Christine? Apa tuh? Bu Nia itu paling senang dengan keju, itu Nayadam di Batam. Dan pisang pila. Saya pernah kasih Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Ibu ke Batam ya, nanti saya buat 1 pack. Insya Allah Pak, ini ya. Amin. Oke, teman-teman ada yang mau kira siap akan saya kontak nih ketika ada Priscilla ya di sini. Ada dari Jepang, Bu. Chatting, ada Priscilla dari Tokyo. Jadi ini supaya nanti kita tourism hub-nya bisa berjalan, Mbak Christine. Jadi benar-benar loh ya, I really rely on you guys di Batam. Golf itu dari Pak Sulaiman
ketika kemarin di Singapura itu golf courses itu penuh. Karena di saat begini orang sangat, satu hal ya mungkin dengan COVID ini yang pertama, bagaimana mencuci tangan yang bagus. Itu satu, ya nggak sih? Dia dulu hanya medical person, tapi sekarang semua orang harus. Lalu kita belajar menggunakan masker kain. Lalu juga lebih bersih. Kalau terima paket pun alert nih sekarang. Itu Semprot-semprot di rumah, Bu. Nah, itu dia. Di rumah Jadi, semprot. Ya, sekarang to some extent a bit paranoid ya. Tapi Iya. itu poinnya bahwa ya itulah mungkin new normal. New normal. Oke. Dari Batam, saya akan kontak Pak Ardi, beri saya orang yang bisa menceritakan. Kalau video, kalau webinar sih bisa ya, tapi kalau Zoom kan nggak bisa, nggak bagus. Jadi ada foto-foto bahwa nih kita siap nih dengan new normal, hotel, ada kelasnya nih, lift kami akan begini. Atau bisa saja orang itu ketika check-in sudah buy online, tinggal ngasihin QR code, tinggal ambil kunci di sana. Ketika check out pun udah bayar semua di sini, taruh kunci di satu kotak. Jadi minimal menjaga physical distancing-nya masih berlaku. Itu saya dengan senang hati nih kalau hotel-hotel bisa seperti itu. Mungkin juga angkutan-angkutan mungkin duduknya sudah berjarak, kemudian ada hand sanitizer, seperti bukan deh. Baru kita mungkin agak enggak segitunya. Pokoknya Batam siap ya. Siap, Bu. Oke. Sudah Pak Andi Fong. Siap, Bu Nia. Laksanakan. Pak Andi sudah mencatat tuh poinnya. Nanti check-in udah nggak ada orang lagi, udah ada robot di sana. Kemudian semuanya pakai robot. Pak Andi Fong udah buat videonya itu, Bu. Pak Andi Fong belum kirim ke Ibu kali itu. Ya, tuh Pak Andi. Kemudian Pak Andi udah kirim, udah bagus. Kalau toh ada tempat makan di lobi pun, ya, jaraknya harus diperhitungkan dan selalu ada reminding di dalam tulisannya. Physical distancing, social distancing. Itu tadi saya pikir itu harapan kami yang di bidang kriya itu cenderamata. Harapan kami shampoo-nya dalam plastik, tapi pakailah yang dispensernya hasil kriya, misalnya boneka Loro Bronyo atau apa, lalu dispenser shampoo, satu, tidak menggunakan plastik, yang kedua, tidak boros sampo dan sabun, karena sesungguhnya kita kalau pakai sabun atau shampoo kan cuma separuh nih, akhirnya sisanya dibuang. Nah, itu kalau bisa dispenser dan tidak plastik, itu juga berarti memberdayakan pelaku UMKM untuk bidang kriya. Terus juga mungkin kimononya tidak anduk yang berat, yang nyucinya berat, mungkin dari kain setempat. Itu juga cara kita memberdayakan pelaku aircraft untuk sektor pariwisata. Jadi saya tunggu ya Bapak Ibu video-videonya atau foto-fotonya. Bisa dicek, bisa cek yang Thailand untuk menunjukkan bagaimana bersihnya, bagaimana protokol kesehatan, dimulai dari handle pintu sampai semuanya itu. Itu mungkin yang saya encourage untuk memulai. Kemudian yang juga transportasi itu adalah tantangan supir-supirnya supaya nggak tetap social distancing. Kongko-kongko kan mereka suka kongko-kongko. Itu terjadi ketika kami melayani tenaga kesehatan yang sisi transportasi sambil merokok, ngopi, itu sudah harus ditinggalkan. Betul-betul harus jaga jarak itu. Nah, kampanye kami itu membantu pemerintah mencintai produk-produk dalam negeri, jaga kesehatan, pakai masker kain bagi yang sehat, jaga jarak, pokoknya bersama jaga Indonesia. Karena
memang melawan COVID ini harus bersama-sama, nggak bisa satu pihak. Nah, destinasi-destinasi, objek-objek wisata, mari kita siapkan bahwa kita memang siap betul untuk new normal ini. Itu sih dari saya. Kalau ada masukan buat kami. Terima kasih Bun ya. Teman-teman Batam, Bintan, Tanjung Pinang, di sini ada Pak Vijay juga ya Bun ya. Cuman lagi sakit gigi dia. Ya Pak Vijay ini sekarang yang ngurusin pasar Singapura ya Bun ya. Ya, ASEAN dan saya belum perkenalkan ya, di dalam tim saya ini ada Pak Vijay, itu adalah pasar ASEAN dan domestik, termasuk Australia. Cuma Pak Vijay sakit gigi, jadi tapi hadir beliau. Nah itu. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pak Pinten ya? Iya, sakit gigi lebih sakit dari sakit hati ya Pak? Iya, ngeri, sakit banget. Oke. Teman-teman, saya mengundang ini yang baru akan memberikan pertanyaan Mbak Elizabeth dari Travelodge. Yang lain bisa angkat pakai fasilitas raise hand ya. Saya akan mencatat. Seperti tadi saya ingatkan kembali poinnya Bu tadi sudah berbicara sampai normalisasi dan ada new normal. Dan 3 destinasi yang dicatat tadi teman-teman boleh berbangga diri, ada Batam, Bintan, Kepri, ada Bali, ada Jogja. Jakarta enggak ya, Bu? Belum ya. Oke. Pak Handi jangan sedih ya Pak Handi Lim ya yang ada di Jakarta. Ya. Properti Pak Handi kan di mana-mana, Mbak. Oke. Kalau gitu kita masuk awal Mbak Elizabeth silakan dari Travelodge. Silakan Mbak Elizabeth. Oke, selamat pagi Bu Christine dan Ibu Nia, Bang Ardi semuanya, teman-teman. Oke, thank you banget ya Bu Christine sudah memfasilitasi kita ya sehingga bisa bertatap muka secara online dengan Ibu Nia dan tim-tim dari Kemenpar Parekraf Pusat. Oke, hai Bu Nia. Halo. Sebelumnya mau memperkenalkan diri ya, saya Elizabeth Tobing selaku Sales Director-nya Hotel Travelodge Batam, Bu. Oke. Hotel Bintang 4. Dan sadly to inform you that due to COVID-19 outbreak, kita terpaksa harus tutup sementara, Bu, per tanggal 10 April kemarin. Nah, tapi puji syukur juga sama Tuhan, manajemen dan karyawan yang tersisa itu memakai kesempatan ini sebaik mungkin dengan melakukan general dan deep cleaning hotel kita, Bu. Jadi bahkan sebelum manajemen mengambil keputusan untuk tutup sementara, hotel kita juga sudah duluan mempraktekkan the new normal yang tadi kita sebutkan tadi ya. Jadi contohnya hand sanitizer itu sudah terpasang di hotel bahkan sejak dari akhir Januari kemarin pada saat mulai booming si COVID-19 ini. Itu pun juga pemakaian masker oleh staff, semuanya itu juga sudah dilakukan semenjak bulan Februari kemarin. Cuci tangan secara benar dan reguler, itu juga sudah kita implikasikan, Bu, sebelumnya, jauh sebelum, bukan dalam akhir-akhir ini, tapi jauh sebelum bulan Maret, gitu loh, sudah kita implikasikan. Nah, tadi tuh berdasarkan presentasi Bu Nia, itu saya sangat terinspirasi sekali, bahwa hal-hal seperti ini sebenarnya adalah soft marketing yang sangat value gitu ya untuk saat ini ya, untuk membuktikan kepada dunia dan wisatawan baik itu Wisnus maupun Wisman bahwa ya hotel kami itu sudah melakukan ini gitu loh, layak gitu loh, karena kita sudah sangat concern tentang hygiene dan sanitasi tadi, benar ya Bu ya. Jadi mungkin nanti kita kan masih program nih Bu, setiap kita dibentuk tim itu untuk bersih-bersih hotel. Jadi hotel tidak ditinggalkan secara kosong, tidak, tapi kita tetap maintain, kita lakukan deep cleaning, bahkan sampai ke FD-nya juga, Bu. Kitchen juga kita bongkar, terus AC, pipa-pipa, semuanya tetap kita lakuin, biar supaya nanti pada saat recovery maupun normalisasi, kita sudah ready gitu loh, Bu. Nah, sekarang PR saya mungkin lebih ke capturing those moments, gitu ya, mungkin dibikinkan videonya, jadi sehingga nanti bisa ditampilkan gitu loh. Inilah jualannya saya gitu loh. Bener nggak sih, Bu? Betul, betul. Oke. Terima kasih. Oke, Bu. Terus lalu yang kedua, tadi
presentasi Ibu kan kayaknya komplit gitu, bagus banget. Nah, itu mungkin akan saya jadikan, kalau berkenan, apakah itu shareable, Bu? Kalau memang shareable, bisa di-email ke kita. Yap. Karena itu bahan saya juga untuk mengambil strategi maupun langkah-langkah pada saat nanti hotel buka gitu ya kan. Saya harus koordinasi sama GM dan manajemen saya. Sorry. Oke, berarti bisa di email ya Bu ya? Ya, siap. Oke, nanti mungkin saya chat aja di fasilitas chat alamat email saya, dan juga mungkin teman-teman hotel di Batam juga butuh itu kali ya teman-teman ya. Nanti Mas Reza bisa kasih ke Mbak kami. Christine aja. Siap. Oke. Lalu yang berikutnya nih, ada yang ketiga berarti ya Bu Nia dan Bang Ardi ya. Untuk tadi kan kita juga ada bicara sertifikasi hygiene tadi ya, kata Bang Ardi gitu kan ya Bang ya. Nah, itu kira-kira kapan mulai bisa diimplikasikan? Ya kan, karena itu syaratnya apa untuk mendapatkan sertifikat layak hygiene tadi itu, gitu loh Bang. Karena kan mungkin kedepannya juga tamu-tamu pasti bakal minta, bener nggak sih lu udah layak sehat atau nggak lu udah layak hygiene gitu kan Bang ya? Ya. Tolong diupdate ke kita juga apa langkah-langkahnya supaya kita bisa mendapatkan sertifikat layak ini gitu loh. Baik. Layak sehat ini. Oke, lalu yang keempat, sorry agak panjang. Yang keempat itu mungkin saya pengen menyampaikan isi hati juga ya ke Bu Nia ya. Memang kita yang di daerah ini agak sedikit gundah ataupun iri mungkin ya, agak sedikit jealous sama teman-teman hotel yang ada di Jakarta di pusat gitu loh. Karena kan dari Kemenparekraf sendiri sudah langsung ambil quick action membantu hotel yang terdampak ini, ada 10 hotel tadi ya. 10 hotel itu mereka langsung dikontrak untuk tenaga medis sehingga mereka mendapatkan tempat istirahat yang layak gitu loh. Dan hal ini belum terjadi. Saya correct me if I'm wrong, ini belum terjadi di Batam gitu loh. Padahal di Batam kan juga tenaga kesehatannya juga perlu di treatment yang sama gitu kan ya Bang Ardi ya. Mungkin bisa sebagai trigger lah Bang supaya ini bisa juga diterapkan di daerah gitu loh. Paling nggak membantu kondisi industri perhotelan. Oke, aku rasa udah terlalu banyak pertanyaanku. Mudah-mudahan bisa ditanggapi oleh Bu Nia, Bu Christine, dan juga Bang Ardi dengan baik. Terima kasih. Oke, Bu Nia, ada yang mau ditambahkan, Bu? Ditanggapi. Ya, intinya terima kasih Mbak Elizabeth kalau sudah melakukan general dan deep cleaning, tapi jangan lupa ya itu jadi bahan jualan tadi yang saya didokumentasikan, dan jangan lupa ujungnya adalah disertifikasi. Nanti mungkin Mas Ardi yang bisa sharing, dan itu yang kita tunggu ya. Ini penting sekali untuk meyakinkan rasa percaya diri konsumen. Dan Pak Andi Fong, terima kasih ini sudah ngirim ke saya tuh, udah duluan tuh Pak Andi Fong video-videonya. Saya kira ini kalau diikuti semua, saya pikir bagus bahwa kita punya frekuensi yang sama untuk terhadap itu pertanda yang bagus saya kira. Kemudian Mbak Elizabeth jangan lupa ya sertifikasi Pak Adi, dan saya mau sharing terkait hotel-hotel yang kita pakai itu sesungguhnya ada syarat. Yang pertama jarak dari rumah sakit itu juga yang tidak lebih dari 5 km. Jadi memang jarak itu juga menentukan kenapa kami milih. Yang kedua, mereka harus sanggup membuat SOP, dan itu pasti akan berdampak kepada cost. Karena ada hotel yang sangat memilih tadi karyawannya tidak boleh pulang ke rumah, ada dedicated, mereka talent, khusus talent yang memang mereka mendaftar, saya rela, dan tidak pulang selama sekian bulan. Itu juga memang yang kadang mungkin nggak semua hotel bisa seperti itu ya. Dan tidak menerima tamu lain ketika dipakai oleh nakes. Karena itu tadi sangat menjaga jangan sampai menjadi titik penyebaran baru dari outbreak ini. Dari saya itu Mbak Christine, terima kasih. Terima kasih tapi Mbak Elizabeth, benar. Oke, kemudian mungkin dijawab oleh Bang Ardi masalah sertifikasinya kapan. Saran dari saya mungkin dibikinkan satu SOP yang mendapatkan sertifikasi seperti apa, sehingga semua hotel-hotel di Batam maupun bintang, kita tahu di hotel di Batam banyak sekali mulai dari bintang 4, 3, 2, mereka juga bisa ikut dengan SOP itu. Jadi tidak hanya bintang 4 yang dapat sertifikasi gitu ya Bang Ardi ya. Ini tambahan dari saya. Silakan Bang Ardi.
Baik. Oh, tadi 3 penanya ini langsung ya. Baru satu. Oke, Bang. Elizabeth. Iya, Bang. Ternyata yang aslinya cantik ya. Kemarin pakai masker soalnya ya. Kemarin lebih cantik lagi. Baik, fokus ke saya saja. Tadi yang sertifikat kita sudah beberapa meeting membuat SOP-nya, bekerja sama dengan dinas kesehatan, terutama dinas kesehatan, dengan dinas-dinas terkait yang lainnya, termasuk perizinan dan sebagainya. Kita memberikan kepercayaan. Kenapa juga perizinan? Karena kita nanti akan memberikan kepercayaan kepada customer atau kepada pada customer ya di objek-objek wisata kita, termasuk hotel. Ini bukan hanya hotel, tapi termasuk juga restoran, ya, yang restoran, bahwa memberikan kepercayaan bahwa dari hulu sampai ke hilir itu mereka aman, ya, aman untuk customer, baik itu terutama kebersihannya. Nah, SOP-nya akan kita sampaikan kepada teman-teman pelaku nantinya. Ini memang belum keluar. Bagaimana untuk mendapatkan itu? Jadi kita sangat membutuhkan nanti peran kerjasama dari pengusaha atau owner dari destinasi tersebut. Itu mulai dari pekerjanya sampai dengan sarana prasarananya. Ada tim yang nanti akan turun untuk memberikan labeling itu, memberikan sertifikat itu dengan indikator yang mungkin saya juga tidak bisa menyampaikan di sini karena ranahnya dinas kesehatan nantinya. Tapi lebih kepada nanti SOP-nya yang umum seperti mungkin penggunaan celemek, penggunaan masker, kalau apanya pakai topi chef itu masaknya dan sebagainya. Tapi itu sampai dengan kesehatan pekerjanya sampai ke sana. Nanti ada grade A, B dan C yang masing-masing bisa di up, ya, yang C bisa ke B bisa ke A, seperti itu. Mungkin dalam minggu-minggu depan itu akan ada surat dari saya nantinya dari tim kepada pelaku-pelaku, namun belum bisa kita laksanakan bagi nanti destinasi-destinasi atau objek-objek yang pada saat ini mungkin tutup dan sebagainya. Kita lebih mendulukan yang masih operasional seperti itu. Jadi tunggu saja nanti Elizabeth, bagaimana untuk mendapatkan sertifikat itu. Yang jelasnya kerjasama dari pelaku owner untuk kita bisa memberikan pelayanan ini dengan baik, peran sertanya itu yang kita butuhkan nantinya. Ya, seperti itu. Oke. Mbak Elizabeth sudah menangkap ya dari Bang Ardi, nanti akan ada surat dari Dinas Pariwisata pada semuanya untuk memberitahukan terkait untuk aturan ini sehingga setiap hotel juga bisa memperoleh sertifikasi apa saja syarat untuk itu. Begitu Mbak Elizabeth dan semua teman-teman hotel yang ada di sini. Ya. Bukan hanya hotel, tapi restoran juga dan semua objek dari pariwisata. Ya. Oke. Saya ada pertanyaan di chat karena ini dari Jepang, Bunia mungkin ini dari Priscilia ya. Priscilla, ya. Muslim, sorry, ke Bang Ardi lagi, Bang, kalau bisa itu sertifikasinya gratis gitu, Bang. Nggak usah bayar lagi, karena kan kita sudah terpuruk ya. Insya Allah ya. Okay. Tapi begini Mbak, kan kita ada ini, mohon maaf, mungkin teman-teman ada yang saya punya restoran atau rumah makan dan sebagainya, kan ada yang cuci piringnya itu hanya menggunakan 2 ember dan itu nanti kedepannya kita nggak benarkan lagi seperti itu. Jadi harus berember-ember ya Bang Ardi ya. Harus air yang mengalir salah satu. Baik ya. Okay. Karena di Batam sangat banyak food court ya. Ya, sudah ditangkap maksudnya Mbak Elizabeth? Oke Bu, thank you Bu Nia, Bang Ardi dan Bu Christine. Thank you gratisnya. Bisa langsung. Halo.
Halo. Halo, Banyuwangi. Halo ya. Halo, dari Banyuwangi. Oh iya, Pak Kadis tuh. Ya, oke. Wah. Halo. Halo. Oh, dari mana Iya, itu? Pak. Dari Banyuwangi. Banyuwangi, Banyuwangi, Oh, Banyuwangi. Silakan Pak Kadis. Bisa Silakan. dengar kok. Ya, terima kasih Pak Kadis ini Nggak dan denger ya? juga provinsi. Ini diwakili oleh Pak Is, Pak Edi, dan Pak Sandra di samping kami ini, Bu. Terima kasih atas semuanya yang tadi diberikan. Sebelumnya saya memberikan satu aja masukan tadi yang terkait dengan pelayanan kesehatan di destinasi. Banyuwangi ini mungkin ya satu-satunya yang punya nursing tourism. Nah, kita punya keperawatan wisatawan. Nursing tourism kita sudah bergerak, jadi setiap destinasi di tempat-tempat kita ini sudah ada nursing tourism. Ketika ada wisatawan yang mengalami gejala mungkin pusing dan sebagainya, sudah langsung ditangani di destinasi. Ini utamanya 10 destinasi besar kita taruh nursing tourism. Terima kasih Bu. Ini Banyuwangi ini kan sedang berkembang tentang destinasi wisata ini. Banyuwangi sedang berkembang, ibarat manten itu enak-enak manten anyar ini Bu. Kemudian ada musibah seperti ini. Kita ada 155 destinasi wisata di Banyuwangi ini yang sedang berkembang, yang terinci dari destinasi alamnya ada 32, kemudian ada kolam renang 17, kemudian pantai 39, kemudian destinasi religius 2, destinasi sejarah 11, destinasi buatan 45, dan desa wisata ada 9. Ini semuanya ketika pelaksanaan kegiatan yang kemarin ini sudah harus di close pada tanggal 16 Maret kemarin, kami serempak semua destinasi sudah tutup, Bu. Dan kami kemudian bagaimana tindak lanjut kami, semua dari kegiatan yang terkait dengan industri pariwisata yang ada 11 itu semuanya off. Jadi semuanya close, tidak melakukan kegiatan. Kemudian apa halo efeknya kepada mereka? Kami yang pertama memberikan sebuah sumbangan, sebuah tabung semprot untuk COVID. Tabung semprot itu ada semua destinasi kita beri, termasuk dari tempat-tempat yang sekiranya banyak dikerumuni orang, pasar-pasar, itu kita mengadakan semprotan itu. Kemudian berikutnya kami data, Bu. Kami data semuanya untuk para usaha jasa pariwisata, sedang kita data, usaha jasa pariwisata ini kita memberikan sebuah insentif kepada mereka, Bu, yaitu sebuah paketan yang paket sembako yang sejumlah per paket itu 175 sampai 200. Ini kita berikan itu. Ini sudah kami data semuanya Pak Darwis, kelompok sadar wisata. Dari jumlah sekian orang itu, sekian destinasi itu 63 destinasi dipegang oleh kelompok sadar wisata. Ini kelompok sadar wisata ini jumlahnya ratusan orang, ini sudah kami data. Kemudian dalam bulan depan ini sudah kami berikan, kita luncurkan paketan untuk mereka. Ini. Dan mereka juga tidak memberikan begitu saja, tetap bersih-bersih di tempat-tempat desa itu sarankan tadi itu. Kemudian berikutnya Bu, hotel. Hotel juga kami data Bu. Hotel yang close, kemudian mereka lapor kepada dinas pariwisata untuk karyawannya dirumahkan, itu pun kita data. Kita data akan kami berikan insentif. Berikutnya, ketika kita nanti menghadapi mudik, apa kata-kata itu mudik, apa kata-kata itu pulang kampung. Jadi ketika nanti orang pulang kampung, pulang ke Banyuwangi, kita siapkan, ya, kita siapkan 1000 kamar hotel dan 231 homestay. Nanti akan kita isolasi di situ selama 14 hari, dibiayai oleh Pemda. Kalau hotel nanti harganya kita cukup hanya 300.000 per kamar. Kalau homestay 75 sampai 100.000. Ini semata-mata kenapa? Semata-mata kami memberikan masukan, memberikan penghasilan
bagi para pengusaha hotel dan homestay agar mereka bisa menikmati karena sudah lockdown sekian hari ini untuk penghasilan bagi usaha jasa wisata utamanya hotel dan homestay ini. Ini adalah kebijakan dari Pak Bupati Banyuwangi. Insya Allah anggarannya nanti akan ditransfer ke Dispar untuk kita berikan kepada mereka yang terdampak dari COVID ini. Halo Ibu, masih mendengar Ya. Bu? Ya Pak, saya menyimak. Ya. Kemudian berikutnya Bu, berikutnya pasca. Mudah-mudahan nanti pasca kegiatan ini, Bu, pasca kegiatan ini kami sudah memberikan informasi kepada semua destinasi pariwisata yang dari Banyuwangi. Pada waktu pasca kegiatan ini, kami dari bidang kebudayaan Dispar akan menyuplai sebuah atraksi, apa itu tari, apa itu yang lain untuk mendatangkan wisatawan di tempat-tempat destinasi dengan gratis. Jadi nanti anggaran dari Dispar Banyuwangi yang menyiapkan, karena kita juga ada di sini kebudayaan dan pariwisata, budaya kita siapkan atraksinya untuk tampil di destinasi untuk menarik para wisatawan yang bisa nanti pasca kegiatan itu rencananya akan seperti itu. Kemudian yang berikutnya, Ibu, ini tadi kita sampaikan tentang hotel dan sebagainya, bagaimana kita memberikan masukan kepada pengusaha jasa ini. Kemarin Bu, kita sudah mendata hanya Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi ini yang terkait dengan 11 industri pariwisata termasuk driver, guide dan sebagainya, kita data semuanya secara secara bersama-sama di Dinas Pariwisata. Sampai sekarang kita buka Bu untuk kita masukkan ke prakerja. Ya, kita ke prakerja. Ini karena kita ada dua, ada prakerja itu nanti urusannya daripada pusat. Kalau smart kampung ini urusannya daerah. Jadi mereka yang terdampak yang dengan pariwisata ini, pemerintah itu juga tidak tinggal diam Bu. Nanti mereka akan kita berikan insentif untuk para driver, para usaha jasa mamin dan kegiatan-kegiatan usaha jasa pariwisata yang lain. Ini sekali lagi Bu. Insya Allah untuk nursing tourism kita sudah siap. Yang kemarin bulan tanggal 2018 kemarin sudah diresmikan langsung nursing tourism Banyuwangi oleh Bapak Menteri Arief Yahya Bu pada waktu itu di hotel Aston. Jadi mungkin satu-satunya nursing tourism di Banyuwangi ada. Sehingga ketika ada yang terkait dengan kegiatan tentang mereka selalu hadir di destinasi wisata. Terima kasih Bu, itu yang bisa kami laporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Krisis, saya boleh langsung komen ya? Oh, silakan Bu. Ya. Terima kasih, luar biasa. Banyuwangi memang selalu berbeda. Sometimes we don't have to be the best, but we have to be different. Itu juga punya kekuatan. Pak, saya terima kasih sharingnya. Jadi bolehkah Pak saya punya informasi itu dari Bapak dalam bentuk video atau foto, karena itu juga bisa menjadi unique selling point destinasi wisata. Jadi Bapak semacam ini ya, ada pertolongan pertamanya lah kalau ada apa-apa dengan pariwisata karena punya nursing tourism. Begitu ya Pak? Siap. Gitu ya. Lalu kembali Pak, ini juga seperti Batam, jadi memang new normal tuh akan orang sangat concern soal keamanan, keselamatan, dan kesehatan. Jangan lupa Pak, ada sertifikasinya Pak, bahwa Bapak memang siap, kemudian itu ada dokumentasinya, dan termasuk program Bapak, kalau sampai ada yang pulang kampung, kalau sampai, kan itu bisa saja ya, walaupun pemerintah mengatakan melarang, tapi bisa saja terjadi, dan ternyata Bapak sudah mengantisipasinya dengan menyiapkan tempat isolasi dan atas biaya pemerintah daerah. Ini juga bagus Pak, supaya orang yakin bahwa Banyuwangi nanti akan terkontrol gitu loh, penyebaran COVID-nya gitu. Jadi bagus juga Pak untuk diinfokan pada kami dan juga dalam bentuk dokumentasi. Ini mungkin nanti ketika kami jualan ke Australia sebagaimana yang diminta oleh Vito,
untuk mengkombinasikan Bali Utara, Barat dengan Banyuwangi ini bisa menjadi sesuatu yang baru, Pak. Jadi saya mohon bantuan ya, Pak Kadis. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Terima kasih, Mbak Christine. Terima kasih, Bu Nia. Teman-teman, waktu kita tinggal sedikit lagi. Saya memberikan kesempatan kepada Pak Safril yang singkat aja, Pak, karena masih ada beberapa lagi yang akan memberikan komen. Pak, habis itu diikuti oleh Pak Edi Sunyoto. Pak Safril, silakan. Halo, Pak Safril. Ya, silakan, Pak. Halo. Ya. Ya. Ya, terima kasih Mbak Christine, Ibu Nia, dan teman-teman sekalian, Pak Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke poinnya, Bu, bahwa seminggu atau beberapa hari yang lalu, kita juga ada buat sebuah diskusi dengan pelaku pariwisata di Bintan, Batam, dan juga Tanjung Pinang. Berkaitan dengan ada upaya akselerasi untuk G2G dengan Singapura, karena itu adalah pasar besarnya kita, bahwa ini protokol yang harus dibahas oleh melalui pemerintah. Dan Pak Sule juga salah satu pembicara dalam diskusi kita, dan ini menjadi hal serius karena Bintan Resort memiliki keinginan untuk membahas itu secara serius. Jadi bahwa memang upaya kita untuk segera mendatangkan wisatawan itu hal yang penting dibahas. Dan saya pikir tadi yang berkaitan dengan COVID-19 SOP protokol itu menjadi sebuah, apakah ini sudah firm kebijakan pemerintah, sepertinya harus segera dilakukan sosialisasi, baik itu seluruh ke Kepri, karena kita punya 4 pintu masuk wisatawan asing di Kepri, Bu, khususnya saya bicara, bahwa ini harus segera dibuatkan sebuah edaran agar kita memiliki sebuah panduan untuk melakukan protokol yang sesuai dengan SOP pelaksanaan penyelenggaraan pariwisata. Jadi saya pikir kalau ini menjadi sebuah kebijakan pemerintah, harus segera dibuat landasan aturannya supaya kita bisa segera sosialisasi. Karena mungkin prediksi kita kalau setelah Juli ada penurunan, artinya kita sudah berani melakukan terobosan-terobosan untuk mungkin kerjasama dengan beberapa akses poinnya kita. Nah, karena Singapura sangat penting bagi Kepri, jadi saya pikir Pak Sule sudah melakukan juga diskusi dengan teman-teman kita di Kepri dan juga mungkin membaca situasi di Singapura. Mudah-mudahan akan lebih baik lagi ke beberapa bulan ke depan. Namun di kita mungkin ada inquiries karena di Singapura kita dengar dari Pak Sule sudah melakukan beberapa tahapan-tahapan assessment untuk sebagai operator dalam tourism sector. Nah, hal ini yang saya pikir perlu kita imbangi, khususnya di Kepulauan Riau, karena kita punya kepentingan dengan Singapura karena terkait dengan akses wisatawan mancanegara. Jadi saya pikir ini harus segera dijadikan sebuah arahan khusus untuk bagi kita yang terlibat. Nah, ini mungkin akan sulit lagi bagi kita, Bu, nanti karena ada dampak sosialnya. Karena banyak beberapa masyarakat yang belum bisa menerima kondisi once we open penerimaan wisatawan asing. Ini juga menjadi sebuah momok bagi beyond destinasi area. Jadi contohnya Bintan Resort atau Tanjung Pinang yang sangat terbuka luas sehingga masyarakat bisa berbaur. Nah, ini jadi persoalan satu lagi yang protapnya juga harus kita sosialisasi lebih dini. Karena sia-sia perjuangan kita untuk melakukan promosi di saat ada wisatawan yang kita bawa akan menjadi sebuah cerita baru dikala mendapat sebuah perlakuan yang tidak nyaman. Nah, hal yang lebih penting lagi saya berharap, Bu, lebih intens lagi komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkaitan dengan kebijakan-kebijakan baru ini, Bu. Karena memang kita di industri pun kadang-kadang masih belum memegang sebuah panduan. Nah, makanya pentingnya kemarin diskusi kita sebelumnya adalah satunya task force yang khusus daerah.
Karena di pusat kita dengar sudah ada terbentuk, namun khusus tourism task force-nya kita harus segera punya, sehingga disitulah informasi resmi yang bisa kita terima untuk updating berkaitan dengan kebijakan dan langkah-langkah strategis lainnya. Nah, hal lain yang saya rasa penting juga, Bu, adalah berkaitan dengan pekerja pariwisata sekarang, yang saya yakin ada terus pendataan, namun perlu dilakukan juga action yang real agar teman-teman kita khususnya yang di kalangan menengah ke bawah yang paling terdampak mungkin perlu dilakukan penanganan. Saya pikir sangat positif sekali diskusinya, dan saya berharap ini menjadi sebuah arahan resmi dari Kemenpar terhadap Dinas Pariwisata Kabupaten Kota se-Kepri, Kepulauan Riau. Saya mohon ditegaskan lagi, mungkin Pak ini mewakili dari Batam saja, dan karena kita juga di sini punya Tanjung Pinang, Bintan, dan Karimun yang punya kontribusi besar untuk mendatangkan wisatawan asing. Terima kasih Bu, terima kasih Bu Christine. Terima kasih Pak Sapril. Terima kasih Pak Ardi. Bu Nia mungkin mau ditanggapi Ya. ini. Terima kasih Pak Sapril. Saya terus terang senang banget ya acara ini. Terima kasih Mbak Christine, terima kasih semua. Rasanya saya banyak yang bantu bahwa betul-betul kami tidak sendiri. Jadi, terima kasih Pak Sapril. Jadi setuju, memang ini harus ada pegangan ya. Ini nanti izinkan Menkes, barusan Pak Menteri saya laporkan tadi malam, Pak Menteri mengatakan Menkes siap untuk itu, dan nanti jam 2 ini akan saya risk up Pak, bagaimana payungnya dari pusat. Kemudian sambil jalan saya kira Pak Ardi juga di daerah, karena kan memang sudah otonomi ya, dan fungsi kami kan lebih koordinatif dan fasilitasi. Jadi nanti kita lihat Pak ya, tapi basically saya senang karena kayaknya semua kita sepakat soal protokol kesehatan, sepakat siap menghadapi new normal, tetapi perlu semacam ada keseragaman, karena itu bisa menjadi pegangan bagi kita semua. Jadi ini Pak Adi di daerah dan kami nanti di pusat jam 2 akan meeting, nanti kami akan raise up juga persoalan ini. Dan terkait dengan jangan sampai kitanya udah siap ya industri, tapi masyarakatnya juga belum, karena ini akan jadi bumerang, karena sesungguhnya pariwisata itu bagaimana sikap masyarakat itu juga sangat menentukan atas kesuksesan sebuah destinasi. Jadi kalau kami di depan tadi menyampaikan bahwa harus ada ketika recovery harus siapkan 4 pilarnya. Kita ini kan bicara tentang soal produk, soal pemasaran, dan ya soal industri. Nah, bagaimana dengan SDM dan masyarakat ini adalah di kelembagaan. Jadi jangan lupa Mas Adi, ketika bicara ini kita semua 4 pilar itu menjadi payungnya. Bagaimana kita bergerak di masing-masing 4 pilar. 4 pilar ini berdasarkan undang-undang. Bagaimana industrinya, bagaimana produksi produknya, which is destinasi, bagaimana kelembagaannya dan pemasaran. Jadi disitulah supaya pentahelixnya tercover, semua pembahasan berangkat dari situ supaya nggak bocor. Itu aja sih pesan dari kami. Terima kasih Pak Sapril. Terima kasih Bu Nia, Masukannya. Pak Sapril. Saya lanjut ke Pak Edi Sunyoto ya dari Bali. Pak Edi ada yang mau disampaikan? Silakan Pak Edi. Kita buat di Bali kayak gini ya Pak Edi. Saya perlu nih, tinggal nunggu waktu. Pak Edi putus ya. Pak Edi Swanto. Silakan Oh Pak Edi Swanto, bukan Pak Edi Sanyoto toh. Pak Edi Sunyoto tadi ada, tapi sekarang kayaknya nggak ada ya. Putus ya. Oke. Silakan Pak Edi Swanto. Oke, selamat siang untuk Ibu Nia dan Pak Kadis. Saya Pak Edi Swanto dari Crown Vista, Batam. Nah, untuk saya mau bertanya dengan Pak Ardi, Pak. Saya ingat 2 minggu yang lalu kita juga ada forum, kemudian kita akan rencana membuat informasi pariwisata ya tentang COVID yang ada di Batam, sehingga kita lebih jelas ya ada satu suara yang keluar. Tapi saya merasa sepertinya masih belum berbunyi Pak di media maupun di media sosial. Nah mungkin Pak Kadis bisa bantu untuk informasi pariwisata apa saja yang kita tangani. Nah hari ini saya dengar salah satu dari teman-teman bicara tentang hygiene dan kesehatan.
dan mau sertifikasi ya. Jadi saya rasa ini sangat penting karena untuk kita hotel yang berhubungan dengan Singapura, mereka langsung meminta Pak ini apa yang ditangani oleh hotel itu sendiri. Kemudian mereka minta mengirim SOP kita terhadap COVID-19 ini. Jadi semua perusahaan baik yang ada di Singapura maupun yang di Jepang itu meminta kami untuk menjanjikan hal itu. Nah, saya ingat kita juga pernah ada sharing tentang hal itu dan ada SOP-nya juga begitu tentang melalui PHRI dan melalui Association Hotel di Singapura. Nah, jadi maksud saya adalah memang penjelasan dari G to G, artinya dari government to government, itu memang harus ada payung hukum. Tapi secara umum, business to business, kami hadapi dengan perusahaan, kami diminta membuat surat, kemudian meminta penjelasan apa saja yang dilakukan. Nah, ini memenuhi syarat baru tamunya bisa masuk. Nah, ini adalah permintaan dari tamu dan perusahaan tersendiri. Karena mereka juga memproteksi para pekerja mereka untuk yang ada di hotel dan long stay di hotel. Nah, ini menjadi satu catatan. Nah, saya concern sekali untuk informasi pariwisata supaya kami bisa jadikan lampiran ya untuk para perusahaan dan para tamu ya supaya kami memberikan informasi itu hanya satu suara, Pak. Karena kalau di medsos itu terlalu banyak suara, kemudian kita nggak tahu ini benar atau tidak benar. Kita nggak bisa sharing gitu, Pak. Jadi informasi pariwisata ini sangat dibutuhkan ya untuk kita sebagai referensi. Begitu, Pak, maksud saya untuk Pak Pak Ardi. Kemudian yang kedua untuk Ibu Nia, saya mau minta petunjuk ya, saran. Ini kan pemasaran kita ini kalau di kebetulan di Kepulauan Riau, Batam ini sangat dekat dengan Singapura dan Malaysia, dan mungkin dari G2G itu kita bisa meminta ya bagaimana protokolnya, prosedurnya ya untuk supaya mereka bisa kembali lagi ke hotel masing-masing seperti di Batam dan Tanjung Pinang dan tempat lainnya. Nah, ini sangat penting karena harus ada jembatan dari pemerintahan ya dengan pemerintahan tetangga sehingga mereka bisa melonggarkan ya para tamu untuk kembali ya berwisata maupun bekerja di tempat Kota Batam ini. Begitu saja dari saya, Ibu Christine. Terima kasih. Selamat siang semua. Ya, terima kasih untuk Pak Ardi dan Ibu Nia juga dan teman-teman lainnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Pak Ardi ditanyakan lagi. Baik, Pak Edi ketemu lagi nih. Sering ketemu sama Pak Edi, tapi ketemu seperti ini. Oke. Baik, ya informasi tentang perkembangan COVID di Batam. Maksudnya seperti itu, Pak Edi ya? Ya, termasuk pariwisatanya, Pak, yang kemarin kita bahas 2 minggu yang lalu itu. Baik. Sebenarnya informasi itu ada di grup-grup kita. Saya pun nggak tahu Bapak kebaca atau tidak, tapi nggak apa-apa, Pak. Nanti saya akan japri, ya, japri. Sebenarnya kita ada satu, mungkin sekali informasi ke Ibu juga. Kita di Batam ada gugus tugas. Jadi informasinya tersentral tentang bagaimana kondisi COVID di Batam, ya. Tersentral. Jadi saya adopsi dari informasi itu. Nanti saya akan kembali japri ke Bapak juga. Sebenarnya di apa kita buat grup atau bagaimana ya informasi tersebut. Nah, kalau berita-berita hoax, boleh konfirmasi ke saya, Pak Fedi ya. Apa berita ini benar? Karena saya juga tidak punya instrumen untuk mana beritanya hoax dan sebagainya. Saya akan berkoordinasi kembali kepada Diskominfo kita karena apa berita ini benar atau tidak tentang kondisi COVID di Batam seperti itu. Baik, Pak Di, nanti saya akan sampaikan kembali ke Bapak, mungkin japri terlebih dulu. Sebenarnya di grup saya sudah sebar
bagaimana kondisi Batam. Dan alhamdulillah ini informasi terbaru lagi yang mungkin perlu kita selalu war-warkan ya Bu Nia juga, bahwa di Batam 2 orang pasiennya yang nomor 3 dan 5 sembuh Ya, mereka, saya sembuh. baca. Jadi Selamat, sembuh. alhamdulillah. Hal seperti inilah yang perlu kita besar-besarkan. Karena saya lihat pun data di media juga, Viral. kondisi penderita kita yang sembuh itu sudah mulai jauh meningkat dari saudara-saudara kita yang masih dalam proses pemulihan. Seperti itu Pak Edi ya. Baik Pak Edi ya. Baik Pak, Baik, ya, thank you. informasi pariwisata yang penting harus ada jelasnya Pak. Informasi Ya, Pak. pariwisata harus Baik. ada, maksudnya satu sumber Pak Update gitu ya, Pak Pak. ya. Karena Baik, mereka Nanti, semua simpang siur kadang-kadang Pak. Ada ya, berita-berita yang tak benar gitulah. ya, kalau dari Ya. enggak dari saya Pak, Bapak pertanyakan kembali. Oke, baik Pak. Baik Pak. Ya. Thank you Pak Edi. Dan Terima kasih. Bu Nia, ini informasi yang perlu saya sampaikan bahwa COVID ini saya dapat dari PED di tanggal 3 Januari, Pak. Bapak menyampaikan ke saya waktu itu. Waktu Ya. itu seheboh ini. Makasih, Pak Edi ya. Terima kasih. Yo. Iya. Ya. Oke, terima kasih Bang Abdi. Lanjut tadi Bu Nia yang ditanya. Ya, Pak Edi ya. Pak Edi, terima kasih mengingatkan. Jadi memang SOP yang new normal gitu ya, dan SOP yang dikeluarkan Kemkes itu adalah berdasar dari SOP protokol kesehatan World Health Organization juga. Jadi ini memang bisa menjadi pegangan, tetapi memang kami sudah minta kepada Pak Sulaiman, our Vito, dan akan menegaskan kembali juga ke perwakilan kita di Singapura untuk meminta bagaimana SOP yang di Singapura. Bagus juga Pak Edi kalau kita mengaplikasikan apa yang dimintakan pemerintah Singapura terhadap properti mereka. Nah, itu tentunya akan memudahkan mereka memberikan izin untuk kembali mengunjungi Indonesia yang standarnya juga diaplikasikan di negaranya. Ya, terima kasih Pak Edi. Jadi ini memang PR kami. Kami akan cek lagi dan minta melalui perwakilan. Kemudian Pak Adi, terima kasih, itu info yang di Batam sembuh, ini mesti diviralkan dan tolong Pak dibuat rilis gitu untuk kita sampaikan juga kepada Vito, ya. Karena Vito bisa membuat newsletter kepada mitra-mitranya bagaimana Batam menghandle COVID ini. Karena kembali ya, bagaimana kita menangani COVID ini bisa menjadi nation branding kita. Bagaimana kita bersatu, bagaimana kita melakukan tahapan-tahapan yang sesuai dengan protokol yang berlaku di dunia, dan bagaimana tingkat keberhasilan. Itu bisa menjadi cara kita membranding negara ini. Terima kasih Mbak Christine, terima kasih Pak Edi. Terima kasih Ibu Nia. Terima kasih. Ini ada informasi dari Priscilia dari Jepang, saya bacakan Bu karena dia di kereta ya, jadi nggak bisa masuk. Dia baru selesai meeting dengan salah satu TA di Jepang dan mereka meminta untuk post COVID-19 tourism akan lebih mudah menjual untuk youth tourism market. Jadi teman-teman, itu youth tourism market itu mahasiswa dan pekerja di bawah usia 30 tahun. Karena mereka ini yang ibaratnya mentalnya cepat balik, nggak takut lagi. Ya, cepat recovery. Mereka lagi minta saya untuk bikin paket yang tadi itu. Jadi youth tourism market, paket untuk yang mereka di bawah 30 tahun. Itu saja update dari Tokyo. Terima kasih. Kira-kira seperti itu teman-teman. Ini ada satu penanya yang memakai namanya speaker nih. Siapa ya? Karena kemarin kita sudah bilang semua harus pakai nama. Alright. Oke, Bang Edi kah? Yes, siap. Bang Edi Batam Tourism Board. Terakhir. Oke. Ya, terima kasih waktunya Bu Kristi, Bu Nia. Salam kenal Ibu. Saya Edi Sutrisno dari Batam Tourism Board. Ya, singkat saja karena waktunya memang sudah mepet, hanya beberapa menit. Jadi mungkin ada 3 saja yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah bahwa waktu di diskusi yang pertama saya sudah sampaikan juga kepada Pak Pitana, namun mungkin saya tidak merasa puas kan jawabannya belum terdefinisi secara bagus. Nah sekarang betul-betul saya berhadapan dengan Ibu Deputi yang bisa paling tidak memberi jawaban yang sahih tentang apa yang akan dilakukan untuk Kepulauan Riau. Yang pertama, waktu itu pernah saya sampaikan bahwa di dalam rencana pembangunan jangka menengah 2020-2024 bahwa target utama dari kementerian itu 1,
paradigmanya adalah nilai tambah pariwisata atau quality tourism experience. Nah, sementara di Kepulauan Riau itu sejak hampir 3 dekade itu kita lebih kepada number oriented. Jadi mengandalkan cross border tourism sebagai napas kita. Artinya apa? Apa yang dilakukan oleh kementerian agaknya kontraproduktif dengan kondisi real yang ada di Kepulauan Riau. Karena kita itu napasnya, Bu, napas cross-border tourism. Nah, karena tidak masuk di dalam RPJM, karena setelah kita baca apa yang dilakukan oleh kementerian untuk jangka menengahnya adalah lebih kepada destinasi prioritas yang 10 itu, lalu destinasi super prioritas, lalu pengembangan klaster ekonomi kreatif, lalu culture heritage. Nah, di dalam 5-5-nya ini kita, Kepulauan Riau, tidak masuk di dalamnya. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita tidak di dalam RPJM itu, apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Pariwisata untuk cross-border tourism? Realnya apa? Apa yang akan dilakukan? Lalu itu yang pertama. Yang kedua, dalam waktu ini kami telah melakukan semacam identifikasi event-event yang akan kita gebrak setelah pasca pandemi corona ini berakhir atau dalam masa recovery ini. Nah, kalau dulu kita amat sangat dibantu oleh Kementerian Pariwisata, contohnya malah sampai dibikinkan namanya buku panduan pendukungan event. Nah, tahun ini sampai ke 4 tahun ke depan, apakah hal serupa juga akan dilakukan oleh Kementerian Pariwisata? Jadi saya pikir ada 2 itu saja. Yang pertama tadi program nyata untuk cross border tourism seperti apa. Yang kedua, event-event itu bentuknya seperti apa dukungan oleh dari Kementerian Pariwisata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sebentar, Bang Edi bisa dinyalakan kameranya supaya semua boleh melihat dan menatap mukanya. Selamat datang, ada Bu Dia Paham juga yang sudah bergabung dengan kita ya, Mbak Dia. Thank you, sorry telat masuk, ada Vicon yang lain, thank you. Terima kasih Mbak Dia. Mbak Dia ini yang mengurusi publikasi, nah. Ya, marketing komunikasi. Terima kasih. Ini Bang Edi, ya. Silakan. Ya. Terima kasih Pak Edi. Jadi ini memang di RPJM itu masih seperti itu, dan terhadap target-target memang harus ada penyesuaian karena sudah tidak itu kan kondisi normal. Sekarang ini kondisi yang sangat-sangat tidak normal. Maka itu yang masih dalam pembahasan dengan Bappenas terkait target-targetnya. Kemudian juga mengenai sasarannya, Pak Menteri tadi malam mengatakan kemarin dalam meeting, ya kita masih membidik yang quality tourist. Jadi quality-nya pun ini yang harus kita jabarkan kembali dari sisi apa? Dari besaran spending atau dari sikap mereka respect terhadap local culture dan sebagainya. Ini yang belum final. Misal, kalau Australia itu dia mendefinisikan dari spending, yaitu tergantung negara 2-3 kali lipat dari rata-rata. Jadi kalau Wisman kita itu 1.200 average-nya setiap visit, kalau kita pakai Australia, itu berarti 2 dan 3 kalinya, berarti spendingnya 2-3 kali dari $1.200. Ini yang belum putus ya. Ini yang akan kita mintakan ke Pak Menteri, walaupun beliau mengatakan, ya pengen quality tourism. Dan ini adalah saatnya kita dengan COVID adalah bebenah destinasi, menerapkan sabta pesona, dan mulai memilah yaitu yang quality, tidak lagi numbers. Ya. Tapi ini juga menurut saya, harus kita diskusikan lagi kepada Pak Menteri, karena sesungguhnya pemilahan customer itu lebih kepada memudahkan untuk memanage. Apakah nanti kita pakai prosentase, sekian yang quality, sekian yang numbers, karena in total akan menjadi revenue. Ini Pak, ya karena memang ketika kita bahas itu keburu COVID, gitu ya. Tapi tetap memang itu soal itu kembali kita akan lempar apakah mau proporsional, karena ini sudah low hanging fruit. Apa ia mau ditinggal? Apapun itu kan ada dampaknya sebagai revenue. Itu Pak posisi yang bisa saya sampaikan. Kemudian terkait memang kalau mau cross border ini digarap, tentunya harus ada peningkatan lah. Karena intinya kalau destinasi kita juga bisa memberikan sesuatu yang baru,
ini kan juga akan seleksi alam juga toh. Orang akan berkelas gitu ya, yang kesekian, dan juga ini kalau ada sesuatu yang baru, mungkin juga akan ada dampak terhadap harga dan sebagainya. Nah, itu juga tentunya akan ada seleksi alam bahwa dia mampu yang di sebelah sini. Tapi yang level ini di sini. Itu bisa, Pak. Jadi ini belum final, tapi quality masih menjadi. Tapi yang akan kami tanyakan kembali, definisi quality ini mau dari mana? Diverse misalnya, itu quality. Dia betul-betul mungkin di resort, dia hanya diving, tapi nggak ada respect sama, nggak mingle sama local culture, nggak bereksperience. Apakah itu? Atau hanya dilihat dari paket pun, dari kamar yang dia pilih, akomodasinya yang bintang 4 ke atas. Ini juga tetap harus dibahas dulu, Pak. Jadi memang ketika saya kembali tekankan di pembahasan itu, keburu COVID akhirnya gitu. Tapi tetap message-nya sih memang ingin quality. Lalu terkait dengan event, pendukungan event, beliau melihatnya buat apa jumlah event banyak, tapi beliau ingin event sedikit tetapi betul-betul yang berkelas. Misalnya Coachella seperti itu, seperti parade yang flower parade yang di dekat Los Angeles. Jadi beliau nanti akan Mbak? Sorry. Jadi nanti akan dipilih, Pak. Jadi itu Pak Edi yang saya bisa sampaikan terhadap destinasi-destinasi itu yang dimaksud dengan 10 super prioritas, semua itu dalam konteks dan infrastrukturnya untuk menciptakan Bali and beyond. Tapi bukan berarti yang sudah existing ditinggalkan. Tidak, Pak. Tapi itu lebih kepada memberikan variasi yang lebih dari destinasi. Jadi itu yang kita sampaikan, Pak, mengenai destinasi super prioritas, dan mostly itu lebih kepada infrastruktur, penyiapan SDM, dan promosinya itu nanti ketika semua sudah siap. Dan bukan berarti yang sudah existing ditinggalkan. Itu, Pak. Jadi lebih menambah varian sesungguhnya. Demikian, Pak, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan cukup menjawab, karena memang masih yang ada yang dalam proses, Pak. Oke, Bang Edi ada. Terima kasih. Oke, cukup. Ya, sudah cukup? Terima kasih. Oke, teman-teman, karena Bunia ini ada rapat lagi, ya Bunia ya. Dan kita cukup sekian. Saya bacakan sedikitnya. Kira-kira hasil dari kesimpulan kita meeting kali ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bunia dan terima kasih kepada Bapak Kadis Banyuwangi, Pak Muhammad yang sudah share kepada kami juga sebagai pembelajaran buat teman-teman di Batam. Kemudian sharing-sharing dari teman-teman yang ada di Bali. Kemudian sharing dari teman-teman semua yang ada di Batam. Satu hal yang kita mencatat bersama dari presentasinya Bunia yang nanti kita bagikan pada teman-teman besar ini. Tadi sudah masuk pada kami beberapa alamat email, dan sebenarnya kami juga punya alamat email teman-teman, bahwa ada new normal yang kita harus semua siap menghadapi. Benar ya, Bunia ya? Dan ini berhubungan tadi dengan pertanyaan Mbak Elizabeth sertifikasi, mohon itu bisa cepat untuk disosialisasikan, Bang Ardi, sehingga saya berharap kami semua berharap tidak hanya hotel bintang 4, karena Batam itu juga orang Singapura juga senang sekali di hotel-hotel yang bintang 3 juga, Bunia, ada hotel bintang 2, semuanya full kalau sudah weekend. Jadi semuanya harus memiliki sertifikasi ini. Dan buat teman-teman, jangan lupa mempersiapkan semuanya, segala sesuatu dari sisi properti, dari sisi teman-teman travel agent sudah harus, seperti tadi Bunia sampaikan, sudah harus mempersiapkan tidak lagi grup tour, mungkin. Jadi di dalam bus itu sudah duduknya harus berjarak, teman-teman ferry operator, kira-kira seperti itu. Dan tetap jangan lupa bahwa mensosialisasikan kondisi Batam, Bali, ataupun teman-teman dari Jakarta kepada teman-teman di luar sana. Kita tetap bilang ini adalah soft promotion yang tetap kita harus lakukan bersama-sama. Sehingga kita tidak lost contact, dan informasikan kalau Singapore Tourism Board, mereka menginformasikan setiap kondisi yang terjadi, sehingga mereka tetap keep in touch dengan semua klien dan visitorsnya. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan, dan membuat kesimpulan dari pertemuan kita siang ini.
Kami berharap ada pertemuan selanjutnya seperti yang Ibu Nia tadi sampaikan. Kita akan coba dengan yang terkait ya Bu Nia. Kira-kira seperti itu. Ada lagi yang mau diakhiri Bu Nia? Ada tambahan statement dari Bu Nia? Ya, terima kasih. Intinya jangan lupa ya, sertifikasi, proses hygiene dan safety, semua itu foto, video, dokumentasikan, dan juga nanti siap-siap yang akan siap menjadi narasumber untuk di acara kami webinar dengan market. Nanti kami koordinasi dengan Kepala Dinas. Oke, terima kasih. Bang Ardi, ada yang mau disampaikan? Oh ya, terima kasih ya, acara ini luar biasa. Walaupun kita jauh tapi dekat di hati. Pokoknya satu kata, bahwa kembali bangkit pariwisata Indonesia. Itu yang paling penting, Bunia. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Stay healthy ya. Iya. Bunia, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Christine. Terima kasih semua teman-teman Kemenparekraf. Terima kasih Bu untuk waktunya. Ya, terima kasih Nia dan Mbak Adi. Terima kasih. Majid, how are you? Semuanya. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih, Chris. Terima kasih, Bu ya. Teman-teman yang perlu banget. Terima kasih. Jangan lupa share itu materinya ya, Mbak. Thank you.